Let's say kita udah kelar syuting nih, cabut memory card kan nih. Terus habis itu lu masukin ke alat editing. Kalau misalnya ada satu klik, tek, 1 menit jadi rough cut semuanya, mau nggak lu beli alatnya? Wah, kita kasih solusi. Abang-abangan konten kreator Indonesia. Assalamualaikum Dery. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya Dery panggil aneh siap. Senior aneh. Jangan gitu dong. Bos. Justru saya melihat bahwa Anda kayaknya nasibnya akan tergerus dengan AI. Aduh. Langsung gue tembak. Ampun bos. Lu kan punya akademi kreator yang memang isinya adalah satu platform edukasi yang dipercaya oleh konten kreator seluruh Nusantara. Amin, amin. Mudah-mudahan insya Yang Allah. dimana ternyata konten kreator semuanya sekarang udah bisa diganti sama AI. Oke. Penghasilan mungkin ini nggak dipungkiri ya bro ya. Pasti lu ada sedikit gerakan. Ada volatile-nya kan? Volatile lebih ke makroekonomi ya, yang kemarin ya. Oh berasa ya? Berasa dong. Konten kreator ya? Konten kreator. Oh, oke. Dan sebenarnya gue mau highlight dikit ya obrolan kita biar teman-teman juga paham. Yaitu dari konten kreator masuk era AI. Ya. Habis itu lihat perkembangan ekonomi makro. Ya. Kita harus gimana nih? Ya. Dan seterusnya gitu ya. Atau mungkin dari konten kreator ke makro dulu boleh, habis itu ke AI. Yang ujung-ujungnya mereka harus cerdas dalam spending dan saving. Ya. Kalau bahasa gue begitu. Ya. Bahasa gue tuh 2 yang aspek yang bisa lo harus jalani selama lo sampai meninggal gitu ya, selama hidup. Yaitu adalah kapan lo harus, ya 5W1H dalam spending sama saving lah. Ya. Apa yang lo spend, bagaimana spendingnya, gitu kan, dan kapan lo spend, dan seterusnya 5W1H spending, sama 5W1H-nya saving. Oke. Apa yang lo save, dan kenapa lo save itu, gitu kan, dan kapan lo harus save itu. Nah ternyata masalah saving sama spending nggak jauh-jauh dari 2 hal. Untuk sisi ekonomi ya, Bitcoin, emas. Wah. Menarik ya? Menarik nih, saya deg-degan juga. Hai, punya lah pasti Bitcoin mah, konten kreator mah. Orang udah kegerus sama AI masa nggak langsung pivot ke Bitcoin? Tipis. Wede. Ada berapa sih? Alhamdulillah udah mencapai 100 juta rupiah. Alhamdulillah. Good. Kan gue juga orang media ya. Ya, alhamdulillah sudah mencapai. Kata-kata sudah. Kejebak lo. Ya udahlah 100 juta udah lewat. Alhamdulillah sudah. Berapa miliar sekarang? Alhamdulillah 100 juta lebih 5 juta lah. 105. Oke. Ya kita bahas deh. Ya. Ya kan? Lu juga bahas ini juga kan di konten-konten lu kan? AI ya, iya AI. AI versi manusia. Boost dong biar naik viewsnya. Siap. Lu bayar lah, kan lu kan jadi budak Meta. Ada. Ini kan YouTube, Google, Pak. Iya. Maaf salah. Alfabet ini bos. Maaf. Berarti budak Google. Budak Lu Google. bayar aja lah ads-nya lah. Dia pasti butuh duit lu kan. Jangan organik ya lah. Duitnya buat Bitcoin. sedekah. Bisa aja. Apa buat meme coin? Sedekah dulu ya Allah, insyaallah. Ya. Buat meme coin aja kan langsung viral. Puas. Jual. Jangan. Yang penting kan kita harus mapan dulu dan juga mapan secara pahala di akhirat. Masya Allah. Selalu dibalikin Tenang. ke situ. Dari gue udah bisa melintir terus. Sorry geser dikit. Dari udah bisa melintir deh. Iya. Tapi kalau nanam Bitcoin ini kan lama banget kayaknya. Mendingan futures. Apa? Kayak itu futures nanti gue bahas. Karena kan gue orang muslim ya. Gue mau memanfaatkan, meleverage media kasih solusi ini untuk memperbanyak pahala gue. Keren. Dengan sharing ilmu. Wih. Jadi kapan mau masuk AI-nya nih? Iya. Nggak bisa dijebak dia. Iya. Boleh kita masuk ke AI. Konten kreator versus AI. Mm-mm. Gimana sih sekarang nih? Era-era AI ini memang apa ya? Nggak perlu pakai konten kreator, nggak perlu pakai model, brand ambassador, bayar mahal, Reza Rahadian. Gua punya brand Cleo misalnya, bikin virtual kreator, bikin virtual influencer, Ya. lu grooming, bangunlah setahun, Ya. seolah-olah seakan-akan ada manusianya. Ya. Akhirnya dia jadi figurnya Cleo. Ini cara begonya dulu deh ya. Ya. Udah, ngapain gue bayar artis ternama? Oke. Kontrak tahunan brand ambassador. Oke. Gitu sih. Kita mulai dari situ, bro. Oke. Ini gue udah respon nih berarti ya. Yoi. Pertama kalau misalnya gue lihat AI apakah mengancam kreator atau tidak, pastinya ada ancaman. Dan juga untuk ke industri kreatif lainnya ya. Kayak contohnya kita kan konten udah dari zaman, bahkan ngedit aja tuh belum ada CapCut. Iya. Ya kita masih Adobe Premiere. Iya. Betul. Gak tau lu ada background film gak sih dulu? Gak ada ya?
Enggak, broadcast. Broadcast paling Audition ya. Adobe Audition ya. Gue pakai Adobe tuh setup gue. Setupnya dulu ya. Audio betul, voice over, audio rekaman siaran gue pakai Adobe Audition. Editing gue pakai Adobe Premiere. Bumper gue pakai AE, After Effects ya. Ya, Illustrator AI. Gue nggak jauh-jauh dari situ sih. Tapi kuliah lu bukan di bagian situ kan? Bukan. Nggak pernah menggunakan software itu untuk tugas kuliah dan mata kuliah dan lain-lain ya? Ya enggak lah. Nggak pernah kan? Nggak pernah. Berarti kita ngalamin pas buka Adobe Premiere nih gue harus pencet apa bos? Iya benar. Kalau PowerPoint kan lu udah tahu mau ketik apa gitu kan? Nah sekarang kan udah ada AI ya. Nah kita ngelihat ada shifting yang luar biasa sih kalau gue, karena gue menggunakan AI juga. Kan kita awalnya memprediksi AI itu bakalan menggantikan orang-orang yang administratif, yang simpelnya kayak clerical gitu kan. Tapi ternyata yang industri kreatif juga tergantikan. Nah, kalau dari pemahaman gua dan hasil gua riset, konten kreator itu ada 2 yang bakalan terimpact sama AI. Satu yang benar-benar bisa gone, satu lagi yang malah dia bisa lebih efektif sama efisien der. Ini bukan karena gue ada kelas kreator, gue membela kelas konten kreator ya. Jadi gini, kalau yang gue lihat kan AI itu kalau kalian pelajarin, contohnya kayak kalian udah bisa pakai yang namanya N8N atau kalau gue ngomongnya N8N lah. N8N. Kalau orang-orang bilangnya yang keren N8 gitu kan. Atau Make.com ya. Make.com ada. Make.com, terus kalau udah zaman dulu di digital marketing ada namanya Zapier. Dengan N8N ini basically untuk simple editing, you don't need video editor. Serius? Kan kalau editing kan ada rough cut, nah terus ada apalagi gitu. Ada online offline, gue lupa udah lama nggak ngedit kan. Pre-post. Iya, pre-post dan lain-lain kan. Nah untuk rough cut itu kan biasanya kita contoh kayak, let's say kan sekarang lagi ramai Clipper kan. Nah Clipper itu kan pasti harus potong, rough cut, edit gitu kan. Nah sekarang itu dengan ada AI, dengan satu kali klik itu video lu bisa langsung jadi der. Canggih ya. Dengan menggunakan N8N. Cuman masalahnya sekarang itu masih agak mahal. Gue pernah iseng-iseng bikin konten AI di generate pakai GPT. Gue nggak ada nge-prompt sama sekali, gue cuma satu klik. Jadi gue udah setting promptnya untuk dia. Jadi prompt untuk dia bikin prompt. Oke. Ya kan? Jadi gue ngajarin si AI-nya nge-prompt AI untuk nge-prompt buat nanti dijadiin text to image, abis itu image to video, right? Itu cuma satu kali klik, harganya itu habisnya sekitar $50.000, 50.000 sampai 60.000 rupiah. Oke. Gitu. Jadi itu cuma prompt dibikin text to image-nya dianimasiin pakai Kling, abis itu Klingnya diedit sampai benar-benar jadi siap upload. Dan itu faceless. Nah, konten kreator yang faceless, yang dia itu sistemnya kayak orang lain juga bisa bikin, kan banyak tuh yang kreator-kreator UGC, faceless dan lain-lain. Itu menurut gue bahaya dengan adanya AI ini. Karena dengan AI, lu one click, lu bisa hemat waktu, hemat cost, dan gak ada drama-drama human. Iya, karena lu gak kelihatan juga figur lu siapa. Betul. Dan apa gitu ya. Betul. Oke. Nah, itu menurut gue bakal tergerus. Dan bayangin gini deh, kasih solusi ini. Kan kasih solusi itu kan media company. Berarti bisa dong kasih solusi di bawahnya bikin media-media kecil lagi sesuai dengan tema. Misalnya kasih apa. Contohnya kayak yang kayak Aji Invia ya. Invia kan banyak cabangnya ya. Invia apa. Dulu itu kita harus satu akun, ada yang satu pegang, ada yang editor khusus ini gitu kan. Sekarang bisa AI semua. Kenapa? Karena ya basically lu cuman faceless, just information. Kayak gitu. Berarti kan kalau mainannya media seperti itu kan mainnya quantity, benar nggak? Banyakin dang seperti itu kan. Jadi kayak Clipper sama segala macam kan? Yes. Nah dengan satu kali klik lebih cepat. Sekarang sih masih agak mahal ya kalau masih dibandingin sama lu bayar UMR ya. Kalau hitungan gue ya, itu kan bisa digantiin. Kan lama-lama cost AI bakalan turun der. Oh karena supply demand-nya udah mungkin lebih banyak supply-nya, lebih banyak demand-nya? Bukan, kalau yang gue tahu gini, pasti kan pertama ada dari kompetitor dong.
dia akan tumbuh terus kan? Dia akan hadir Yes. banyak lagi. Ya supply-nya jadi makin banyak, jadi otomatis lebih murah dong. Supply-nya makin banyak dari kompetitor, dia kan harus main harganya yang benar. Iya, mau nggak mau. Sama kan teknologinya makin canggih. Let's say gini, di GPT 4 sekarang kan 4.1, kalau misalnya yang lu GPT Plus bisa pakai 4.5 juga. Nanti ada GPT 5, GPT 6, GPT 7, let's say kayak gitu. Nanti yang GPT 4.5-nya ini yang sekarang buat kita tuh mahal per tokennya kan. Kalau misalnya kalian buka apa ya, platform.openai atau apa gitu yang lu pakai AI agent-nya dia, itu kan nanti tokennya nggak akan semahal waktu sekarang. Jadi pada saat udah ada GPT 6, lu pakai model yang GPT 4.5, itu kan akan murah. Sementara bisa ngerjain tugas yang mirip kayak sekarang. Contoh kayak kalau kita cuma nyuruh, kalau dipakai N8N, itu lu cuma nyuruh dia nge-prompt untuk bikin text to image atau nge-prompt cuma bikin voice over, itu lu cukup pakai 3O mini malah. Udah cukup itu ya? Udah cukup. Udah cukup. Kecuali kalau misalnya yang riset harus analisa dan lain-lain, itu pakai 4.1 kalau nggak salah. Kayak gitu. Jadi ya pastinya akan cost-nya makin turun. Berarti nanti akan ada titik di mana bersinggungan tuh cost antara lu pakai manusia sama cost pakai AI. Mana yang lebih efisien? Mana yang lebih efisien? Tapi ujung-ujungnya pasti akan AI, Der. Iya sih kelihatan deh. Maaf ya, sekarang kalau misalnya lu Deri nih, ada yang bisa bilang nggak jadi deh. Apaan? Kayak editornya di sini. Nggak apa-apa. Biar gue lebih cepat pecat. Misalnya. Enggak lah, tahu lah. Gue akan memanusiakan manusia. Oh siap, Masya Allah. Iya, karena di rumah gue ada manusia, ya otomatis gue memanusiakan manusia. Jadi kalau ada kos yang lebih rendah, ya gue memanusiakan anak gue sama istri gue lah. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Itu kan definisi memanusiakan manusia menurut kalian, para owner. Jadi ini perspektif effectivity dan efisien ya, nggak ngomongin manusianya ya. Iya, iya. Let's say kalau misalnya udah pakai contoh yang tadi, gak usah enakan, tenang aja bro. Woi, karyawan-karyawan gue mah anti guncangan, deh kuat dia. Karena mereka itu udah tahu bahwa rezeki sudah diatur. Tuh, itu makanya kenapa. Pinter ya gue. Iyalah, kenapa gue hire orang yang imannya dan akidahnya kuat. Masya Allah. Itu Aldan, ya Allah. Ini contoh salah satunya tuh. Kenapa dia stay di sini? Karena memang gak ada yang mau nerima dia lagi doang. Nggak, lanjut. Nggak perlu juga ngomong karyawan gue sih. Udah contoh aja, ini kan contoh doang. Ini mau ngomong nih bos. Let's say kita udah kelar syuting nih. Cabut memory card kan nih. Cabut memory card. Terus habis itu lu masukin ke alat editing. Ya kan? Kalau misalnya ada satu klik, 1 menit jadi rough cut semuanya, mau nggak lu beli alatnya? Wah, pakai nanya. Maksud gue, ya Allah. Ingat lu bilang mau memanusiakan manusia lu. Untung udah kenal lama nih, jadi gue bisa dang. Gue tetap pertahankan Aldan. Oh siap. Untuk istirahat di rumah. Gue pertahankan dia. Aldan memang bener dugaan saya, kamu tuh udah lebih pantas di rumah gitu. Gue ngomong sama dia ya. Untuk mendekatkan diri sama Allah lebih banyak beribadah, betul ya. Bener dong. Gue lebih yakin kamu udah paling pas di rumah gitu. Karena memantapkan dia di situ. Iya juga segitunya berarti. Tapi gini bro, gue coba kontradiktif ya. Ada yang ngomong kan controlling tetap ada di manusianya. Betul. Iya dong, maksud gue siapa waktu itu lihat postingannya bagus deh. Dia bilang mungkin lu pada nggak suka deh kalau gue ngomong begini, tapi sampai kapanpun AI tidak bisa menggantikan manusia karena yang ngoperate siapa, dia punya intuisinya lebih begini, lebih begitu. Jadi lebih kayak ya ngoperate gimana sih soulnya, ya kan? Gue respon ya. Iya. Jadi kalau mengoperate bener Der, tapi gini yang gue pikir ya, menggantikan 100% menurut gue belum. Kita nggak tahu nanti AGI, Artificial General Intelligence kayak gimana dan lain. Gue belum kebayang sih. Gue nggak sepintar itu untuk bisa membayangkan masa depan gitu loh. Oke. Nah, tapi kalau yang kasus sekarang, let's say lu mau bikin konten, lu butuh 3 orang, let's say, yang rough cut, grading, sama audio engineer. Kalau misalnya ada satu klik tiba-tiba semuanya sesuai dengan settingan lo, tetap akan ada manusianya, tapi pasti ada yang berkurang. Tapi yang ngeklik siapa? Tetap, jadi gini, dari 3 mungkin sisa 1. Oh, jadi bukan berarti totally nggak ada manusianya kan di perusahaan kan? Menurut gue nggak. Tapi kan kalau itu cuma 1 dikasih solusi, let's say ada 2 orang. Cuma kalau misalnya dikaliin berapa perusahaan, pabrik-pabrik yang pakai tenaga manusia banyak, tinggal dia klik terus sistem bekerja ya. Iya. Dan itu kan efeknya domino.
Nah, kalau ke content creator yang tadi itu yang content creator tidak punya, buat gua ngomongnya adalah personal brand atau social currency. Setuju banget lagi. Itu yang gampang digantiin. Ya. Tapi kalau misalnya yang bakalan bertahan adalah content creator yang udah dan sedang membangun dirinya sebagai human. Jadi kan yang nggak bisa digantikan oleh AI kan adalah interaksi human realnya. Contoh kayak Derry mungkin bisa pakai HeyGen untuk bikin podcast kayak gini. Gitu. Tapi kalau misalnya ada acara offline dan lain-lain, apakah HeyGen-nya pakai Android yang jalan begitu? Kan nggak dong, harus Derry-nya juga dong. Ya kan? Terus kayak gini, orang mau let's say placement di sini dikasih solusi, pasti kan ada unsur dari seorang Derry-nya yang karakter, story-nya, value-nya dari awal sudah dibangun. Kayak gitu. Nah, dengan orang mungkin bikin virtual influencer dan lain-lain, mungkin bisa untuk menggantikan yang ini. Tapi kalau misalnya udah punya nama gitu kayak let's say Bang Aderai gitu. Manggilnya Beli ya. Beli Aderai begitu, ya. Kan dia udah lama ngebangun portofolio sebagai orang di industri kesehatan, fitness gitu-gitu kan gak ada yang nggak bisa diganti. Beda gitu. Kalau misalnya tiba-tiba ada Kakak Ray gitu. Kakaknya Ade. Iya benar-benar. Misalnya kan Ade Ray, ada Kakak Ray. Let's say ini virtual influencer gitu kan. Iya betul. Orang nih, ini Kakak Ray siapa? Oke, ya udah lu punya postingan bagus-bagus. Seakan-akan bikin personal brand, tapi kan history dari dia konten kan lebih kuatan Ade Ray. Oh iya, portofolionya personal brandnya orang lebih trusted. That's why I think memang kita ini lagi on a rush, kita balap-balapan. Jadi memang kita tuh kudu bangun ya tadi yang gue bilang social currency atau yang orang banyak bilang personal brand. Karena kan gini Der, uang itu kan gak dibawa mati ya. Oh ya, Insya Allah. Tapi ketika sampai mati ya lu butuh uang juga sih. Benar, beli tanah kubur kan, sama itu bayar aja. tukang gali kubur. Ya semua ya, maksudnya benar. Sekolah yang lo bangun, ustadz yang lo bantu, ya kan untuk menyebarkan agama. Yes. Nah, benar lagi balik dulu. Uang itu nggak dibawa mati, tapi ada yang dibawa mati sampai ke akhirat. Nama. Nama itu kan waktu lu lahir lu nggak dikasih modal, nggak dikasih sertifikat karena harus nunggu dulu aktanya jadi kan. Cakep. Tapi kan lu langsung dikasih nama. Nama itu kan warisan pertama ayah dan ibu lu. Nah itu tinggal pertanyaannya di era yang tadi ada AI dan kalau ngomongin tentang content creator, tinggal pertanyaannya. Lu mau nama lo itu just nama yang akhirnya tinggal kenangan atau mau dijadiin something yang bisa bener-bener bangun social currency lu. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya yang kreator yang tadi gue bilang yang pertama, itu kan dia gak ngebangun nama. Mereka cuma cari views, cuma cari engagement, cuma cari short term game. Tapi kan kalau lu, kita kan berjuang lama ya bro. Oh iya dong. Lama bro, dari sebelum COVID, dari 2017 pertama kali konten. Ya kan? Lama, kan itu jangan ke count gitu. Akhirnya orang kenal Deriansyah, orang kenal Aldio Ogut, ya walaupun gue gak seketar kenal lu si Der. Jangan gitulah, dunia juga tahu. Enggak. Pinter dia. Sekarang gue gak boleh ngebales kakak kelas gue. Dia ada kelas gue, dia di Al-Azhar. Jadi ada benernya juga kan sempat masuk Al-Azhar ya. Ada benernya juga. Satu jaket tongkrongan. Iya bener. Berarti social currency. Gue suka kata-kata social currency deh. Iya. Personal branding, social currency. Berarti itu lebih punya nilai ya. Betul. Di mata publik ya. Orang-orang yang mau di luar sana ada AI apa segala macamnya, tapi trusted, proven. Ya. Terus juga bahasanya apa ya? Iya, ada value tersendiri lah. Jadi kayak ada wujud manusianya gitu ya. Kayak credibility kali ya ngomongnya. Iya. Jadi ini ngomong lu sama Pak Abi pasti suka Pak Abi branding kan. Branding iya, itu kan bangun trust ya. Iya. Trust itu kan social currency. Kayak dengan brand lu sekarang untuk lu nge-pull dana, let's say lu crowdfunding buat kasih solusi gitu. Lu nyari 5 miliar, 10 miliar harusnya sangat bisa dong. Ya kan, possible. Kenapa? Karena people trust dirinya, people trust kasih solusinya kan. Amin. Masya Allah. Nah, biiznillah, semua karena Allah lah. Kayak gitu. Jadi ya itu yang dibangun si social currency. Tapi harus hati-hati. Banyak orang bilang, oke, bangun personal brand. Tapi banyakan orang sadarnya bahwa personal brandnya terbangun itu setelah punya followers banyak.
Nah itu harus disadarin. Followers banyak itu bukan berarti personal brand lu udah kuat atau udah kebangun. Followers lu banyak artinya lu punya traffic, that's it. Tapi apakah personal branding lu udah kebangun atau enggak, ketahuannya pada saat orang ketemu sama lu. Iya. Contoh kayak gue ketemu lu nih, personal branding lu udah jangan deg-degan, gue ketemu lu geter. Lebay lo. Geter ngobrol di bajai lo. Pakai geter badan lo. Di kora-kora. Oh iya. Ancol. Iya. Tapi menariknya gini sih, masalah personal brand. Iya, gue setuju tuh. Banyak orang mengartikan bahwa, wih gila ya personal brandnya udah kuat ya. Followersnya tuh lihat gede banget apa segala macam ya. Gue sering ketemu orang terkait followersnya gede, tapi nyatanya bahasa simpelnya gini kali ya. Ternyata dia kayaknya nggak bangun personal brand. Ya. Kenapa? Karena inget sesuatu, inget si A aja tuh nggak nempel. Makanya kalau inget konten kreator, oh good gitu kan. Inget mungkin UMKM atau media bahas ekonomi mikro atau segala macam kasih solusi. Karena itu yang di-build. Betul. Makanya kalau lo sebenarnya mau dalamin ya, bukan karena gede-gedean traffic aja gitu. Tapi kalau dengan personal brand yang kuat, itu udah kualitas tuh audiensnya berarti ya. Betul. Lu kalau bikin workshop branding atau apa misalnya bareng Pak Bi sih, itu kan Pak Bi ngajarin namanya Evoklis ya. Evoklis. Jadi kalau misalnya lu mikirin apa, mobil apa, misalnya Porsche gitu. Atau apa? Oh, contohnya yang langsung yang gitu ya. Karena lu abis ngundang orang yang punya Porsche der. Oh iya. Mentang-mentang lo punya banyak Bitcoin gitu banget. 100 juta udah banyak sih buat gua, alhamdulillah sih. Lumayan sih. Sotomi bisa berapa itu? Oh iya. Sotomi depan rumah gua 13.000. Tambah risol 17. Iya. Emang lu pakai exchange apa, yang dari luar atau dari dalam negeri sih? Nanti kita bahas ya. Ini kok lanjut ke situ. Ini kita ngomongin personal brand dulu kan dari. Iya, tapi menarik ya, maksud gua personal brand ini banyak diartikan benar hanya sekedar viral, tapi kita nggak tahu nih. Betul, Evoklis itu teman-teman kalau di branding ini penemunya memang ada Profesor Allrice ya. Lo kalau ikutan workshopnya Pak Bi itu detail banget mengenai ini gitu. Ingat apa, jadi di kepala manusia ini ada 7 laci gitu kan. Kalau air mineral Cleo ini kesebut ke-8 berarti ada yang salah pada Cleo gitu kan. Tapi kalau saya sih Cleo mungkin kesebut ke-0 ya. Jadi udah langsung nempel di kepala gitu loh. Ini kalau gue bikin fisik sih pakainya Cleo bro. Wes. Benernya nih. Beda rasanya sumpah. Gue diajarin sama beberapa barista bilang lu pakainya Cleo. Berarti air mineralnya barista ya? Ya, gue nggak tahu yang punyanya mau brandingin ke sana apa enggak. Pak Hermanto Tanoko mendatangan nanti hari apa beliau kesini? Tapi memang itu hari Rabu ya Pak Hermanto Tanoko ya. Itu fun fact. Ya. Karena kan gue belajar bikin V60 di rumah, karena biar murah, nggak usah ke nggak usah ke coffee shop kan. Iya. Gue udah hitung selama 5 tahun gue bisa hemat puluhan juta. Pelit banget lo hidup lo. Ngapain V60 di rumah biar gitu selama sekian tahun? Pelit banget lo. Lu support ekonomi UMKM dong. Kan gue beli biji kopinya der. Terus gue nyeduh kopinya dari mana kalau nggak beli dari UMKM biji kopinya? Keren. Apa langsung petani paling bypass? Kan harus di roast gimana? Gak bisa der. Iya. Value chain-nya mentok tuh. Gue pikir lu roasting sendiri ya. Enggak. Iya. Tapi menarik ya, ini bahas mengenai personal brand apa mungkin branding. Berarti di akademi kreator lu juga sangat kentalin banget tuh materi tentang personal brand apa segala macamnya. Karena ngejagain apalagi di era AI apa segala macam ya. Yes. Fokusnya ke sana lebih malah der, bukan cuman kayak oke, gue bikin konten viral, gue pengen konten viral yang udah mentok di situ doang atau yang cuman jualan doang, enggak. Tapi gue ngelihat ini bukan berarti lu bikin konten viral salah ya. Bukan berarti lu bikin jualan salah ya. Contoh kayak kalau lu misalnya kayak seperti Sarung Ardan, pasti kan dia harus belajar gimana cara bikin konten viral biar dapat awareness, nanti ujungnya jadi leads kan, bisa jadi conversion kan. Nah kalau gue tuh kan segmen marketnya lebih ke individu yang sebenarnya mau escape the rat race, ya kan? Berarti mindsetnya nggak mau kerja kantoran, ya, jadi budaknya korporasi. Di episode sebelumnya kan kita udah pernah bahas tentang itu. Nah gua mau mereka itu tuh investasi di social currency mereka. Karena kan currency ada 3 kalau versi gua. Fiat, crypto, mantap kan gua arahinnya kan. Sama social currency. Nah social currency itu kalau udah kebangun der, ini Anabel gue ya. Tahu Anabel nggak lo? Analisa gembel. Mana BSD emang ya. Disepil gitu ya tempatnya. Iya. Analisa gembel gue. Social currency itu akan ngebuka yang pertama adalah respect, yang which is respect garis miring trust.
Keren. Kalau respect sama trustnya udah kebuka tuh biasanya akses kebuka tuh Der. Betul nggak? Lu ngalamin betul. kan? Betul. Kita akui. Nah setelah lu punya respect akses, barulah tuh money kebuka dan flywheel muter di situ. Iya. Kayak gitu. Jadi itu yang diajarin. Jadi ini investment, bukan sekedar kayak ya udah, gua daftar minggu depan viral cuan gitu, enggak. Nah manfaatnya kalau misalnya social currency lu udah kebangun, let's say bisnis lu, nauzubillah min zalik bangkrut gitu. You still have your name, lu masih punya nama lu untuk memulai something lagi. Itu sih yang tujuannya, Masya Allah. Sebenarnya lu bisa sih, lu ngebangun social currency. Dari tadi udah gue simpen di bawah tuh ya, ada link. Kalau ketemu potongan ini ya di Instagram, lu cek aja di komen di bawah. Ya. Akademi Kreator membernya ada berapa? Lupa gue kayaknya 30.000 apa? 30.000 kayaknya lupa. Nah itu ya, maksud gue. Dan itu bukti konkret bahwa satu kelas edukasi online apa segala macamnya yang memang banyak peminatnya adalah gua saksi hidupnya salah satunya. Dari harga lu berapa? Jadi 397.000. Dari 397.000 jadi hampir 4 juta men. Iya, 4 juta lah ya. Ada 2 pricing lah sekarang, yang bulanan sama yang lifetime. Bedi. Tapi jangan dihitung member 30.000 kali 3,7, kagak kayak gitu kan. Kalau begitu nggak cuma 100 juta. Iya. Nah itu di bawah ada tuh guys. Gue coba sematin di bawah, lo tinggal klik aja. Ada Akademi Kreator. Karena memang gue pun ngerasain sih, ketika personal brand lu kuat apa segala macamnya, itu kan dari mulai dihargain sampai cuanisasi itu ada di situ semua. Ada semua. Sampai gue punya beberapa lah yang nggak punya banyak ya, tapi beberapa bisnis juga pun gue nggak keluar modal 1 rupiah pun tuh. Ya. Gara-gara social currency. Betul. Gara-gara personal brand. Banyak yang udah ngerasain kayak begini-begini teman-teman. Jadi ketika uang lu yang atur, bukan lu diatur sama uang. Ya. Intinya kalau kaya banget ultra rich gitu sih, gue nggak tahu bisa apa nggak jadi content creator gitu, dari content creator. But at least lu bisa hidup semau lu lah. Freedom gitu. Kalau ngomongin freedom berarti kan ada hubungan erat sama finansial. Ya. Financial freedom apa segala macam ya. Content creator termasuk ngebaca peta ekonomi makro nggak sih? Kayak misalnya ada news makro. Kayak sekarang nih, soalnya nih lu juga harus pintar-pintar mengenai spending, saving, itu kan. Karena kan kreator juga kan, ya gue nggak tahu ya ini masuk kayak artis nggak ya, kayak ada masanya, ada umurnya gitu. Karena apalagi udah terlanjur ke publik ya. Nah itu lu juga kayak gitu nggak sih? Makro ya berarti. Apakah gue ngeliat makro atau enggak? Ya? Gue pasti ngeliat makro dong, karena gue tuh selalu mengencourage followers gue atau orang-orang di Indonesia tuh melek makroekonomi. Karena mau gimana pun, walaupun lu mikir kayak apaan, gue kan cuman kerja gitu, gue cuman buruh misalnya kayak gitu, makro apa ngaruhnya buat gue? Ini kan buat investor-investor sama orang-orang di atas sana. Gue bilangnya orang ada ya, orang-orang ada gitu. Iya. Kayak Bapak Dery orang ada. Makro emang apa hubungannya sama konten kreator? Tapi Elon Musk juga konten kreator ya kalau pikir-pikir ya? Iya dong. Kan dia kan bikin konten juga buat attention, ya kan? Emang sebegitu mikirin ya? Emang dampak kalau lo nggak ngikutin pergerakan makro? Oke. Sebenarnya kalau kan audiens lu mayoritas UMKM ya? Iya. Gue akan adjust cara gue ngejelasin makronya untuk ke UMKM ya, bukan ke investor ya. Setuju. Nah, maksud gue gini, sorry. Kalau ekonomi makro itu kan umumnya kan memang yang bisnisnya bisnis mungkin komoditas, ya tambang, batu bara, yang IHSG market naik apa turun, yang udah kayak begitu-begitu kan. Cuma emang konten kreator emang harus mikirin makro juga ya, apa gimana sih? Bentar. Dipasin. Makasih ya. Salaman dulu. Udah bantu perpanjang kontrak kami. Biar Dery tetap jadi orang ada. Sorry ya, gue gak pernah beli minum lagi nih guys. Kelas. Di rumah gue selalu banyak Cleo soalnya. Kelas. Ngapain gue beli support Pak Hermanto Tanoko, Melisa Tanoko, terima kasih. Kelas. Siap. Jadi kan kalau gue sangat menyarankan ya, coba lu cari videonya, namanya Ray Dalio. Namanya tuh How Economy Works. Jadi kan sebenarnya ekonomi itu adalah perkumpulan antara penjual dan pembeli dalam jumlah banyak yang melakukan transaksi secara terus. Contoh, gue haus banget nih bos, gue mau beli air mineral tapi cuman mau Cleo. Masuk kayak gitu. Cakep. Dery ini penjaga warung gitu. Iya. Ya kan? Orang ada tapi punya warung gitu. Iya, siap. Pak Dery, saya mau pesen Cleo-nya dong 1. Oh iya, silakan. Berapa harganya? Goceng misalnya. Ya, 5.000. Saya bayar goceng, tas. Dapat Cleo kan? Iya. Pertukaran value tuh. Iya.
pertukaran benefitnya kan. Berarti kan gue dapat air minum, lu dapat uangnya. Iya. Pertanyaan gue, emang Derry goceng kagak beli tahu lagi? Ya kan? Lu beli tahu nih, lu dapat tahunya, makan enak bener. Tukang tahunya kagak beli Pampers buat anaknya. Kan ekonomi muter terus ya. Iya. Nah, dari atas sampai ke bawah, dari piramida yang paling atas nih orang-orang ada nih, sampai ke orang-orang bawah kita nih kayak gua nih, ya kan, yang masih merintis, ya kan. Nah, kan ada efeknya Der. Yeah. Contoh ya, orang ada yang punya pabrik itu mempekerjakan buruh-buruh, banyak dong. Orang ada kemungkinan kalau misalnya bikin pabrik ada PO nih dari kliennya, kemungkinan besar skema sekarang ya, walaupun ini kan riba ya, biasanya minjem dulu ke bank untuk jadiin operating cost, operating capital, capex, opex ya, opex ya kayak gitu kan, working capital. Nah, kalau misalnya makro suku bunganya lagi tinggi, kecekek dong mau pinjem, right? Nah, sementara kalau misalnya suku bunganya lagi rendah nih, si yang punya pabrik ini kayak, oh cakep nih gue dapet klien suku bunga lagi rendah, ya udah gue pinjem aja dah, kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya lagi tinggi, yang tadi rendah, pas dapat order banyak, dia bisa hire tambahan karyawan dong. Karena suku bunga lagi rendah. Yes, karena dia bisa dapetin order lah dari orangnya. Tapi kalau suku bunga tinggi, bisa aja dia nggak ambil ordernya, kayak, wah nggak cengli nih, nggak cuan nih. Kalau misalnya gue ngambil pinjaman harus bayar cicilan, belum tentu nutup, ya kan? Akhirnya dia nggak ekspansi dong. Dia nggak nambah karyawan lagi dong. Atau mungkin kalau misalnya lebih jauh lagi dilihatnya, orang yang tadinya tuh mau ngasih order ke dia karena ekonominya juga lagi minim order, dia nggak ngasih order ke dia, ke si pabrik yang awal ini, akhirnya cost-nya bengkak, revenue nggak datang, kayak COVID kan banyak tuh. Yang revenue nggak datang kan gaji karyawan bayar terus tuh. Ya, jadi Aldan ya, kita tuh gitu dah. Iya. Kita dapat duit terakhir, tahu gak sih? Betul. Pengusaha tuh. Tapi tenang aja, orang ada. Kita dapat duit terakhir. Betul. Jadi kayak gue tuntasin lu karyawan, betul, bayar sewa ini tuh. Betul. Pengusaha tuh terakhir. Cuma memang lebih besar daripada kalian. Nah, di perusahaan itu kan ada revenue. Si Dimas tahu ini tuh banget. Ya, perusahaan itu ada revenue, dan biasanya kan revenue itu kita taruh di runway kan. Iya. Kalau misalnya di balance itu namanya cash in cash equivalent. Iya. Itu kan buat dipegang kayak, oke ini buat cadangan kalau misalnya gue revenue nggak ada, gue masih bisa bayar karyawan sampai berapa bulan. Istilah startupnya runway. Runway kan? Berapa bulan? Betul. Kalau seandainya ekonomi lagi kacau, nggak dapat order dan lain-lain kayak si pabrik tadi, runway-nya habis, mau nggak mau lu cut dong. Efisiensi. Iyalah. Kalau efisiensi berarti ada karyawan yang keluar. Dikeluarin, di PHK. Memang dia dapat pesangon. Kan bisa aja habis pesangonnya. Nah, nih ya nyambungnya ke yang tadi. Yang tadinya karyawan kerja, pas udah dapat gajian dia bisa beli Pampers, dia bisa pergi ke Sentul gitu ya, Sentul renang-renang sama anaknya kayak gitu. Dia bisa bayar cicilan motor, let's say. Dia bisa beli ciki, beli sotomi kayak gua misalnya kayak gitu. Karena dia nggak dapat pekerjaan, tiba-tiba dia nggak spending. Berarti ekonomi nggak muter ya? Yes, dan itu tukang sotomi berarti kehilangan penghasilan dong dari orang yang biasa beli sotomi. Si tukang Pampers kehilangan, di beras kehilangan. Akhirnya muter terus dong. Dan efeknya akan sampai ke the whole ekonominya, the whole orang-orangnya. Tinggal lihat waktunya kapan, siapa duluan yang kena, siapa yang kena belakangan. Kayak gitu. Jadi perlu melek makro walaupun nggak perlu terlalu detail, ya. Dan kalau gue sendiri ngeliat makronya lebih ke indikatornya, kayak inflasi berapa, terus suku bunga sekarang berapa, dan pasti kan ada hubungannya sama suku bunga di US berapa. Tujuannya untuk kreator kenapa harus buru-buru ke sana ya? Atau memang ada tingkatan kreatornya? Kalau kreator yang masih cuma penghasilannya sebulan 1 juta, 20 juta, apakah ia harus ngukur ekonomi makro tuh lagi kemana arahnya? Sebenarnya nggak perlu ngukur terlalu banyak, cuman lu pahamin aja sesimpel ekonomi lagi baik-baik saja atau tidak baik-baik saja. Kalau sedang baik-baik saja atau sedang tidak baik-baik saja, buktinya di mana? Daya beli meningkat. Yes, indikator apa yang gue lihat? Ya, kalau misalnya daya beli meningkat, tahu dari mana daya beli meningkat?
statistik apa yang gue lihat untuk tahu bahwa ini daya beli meningkat. Iya. Jadi harus tahu di situnya, Der. Okay. Dan nggak terlalu banyak yang harus diperhatikan. Yang penting secara garis besarnya tahu manfaatnya untuk segala macam kreator, mau dari yang kecil sama yang gede. Itu adalah kita jadi bisa melakukan forecasting, walaupun nggak 100% benar, kita bisa bikin strategi bertahan atau menyerang. Kayak gitu. Okay. Contoh, lu kan di 2021 kita ngalamin yang namanya tech winter. Di tahun 2020 itu gua banjir endorsean banget tuh, Masya Allah tuh. Gak tau lu ngerasain juga gak? Iya ngerasain. Makanya jadi orang ada sekarang. Iya. Nah, amin. Banjir endorsean, tiba-tiba 2022 sepi. Bener-bener uangnya mana nih? Iya. Itu kan karena suku bunga dinaikin. Karena inflasi gila-gilaan di tahun 2020. Ya kalau misalnya Timothy bilang kan cetak duit. Iya. Ya kan? Nah, kalau misalnya kita nggak ngerti ekonomi, nggak sedikit aja, kita ngelakuin dua hal. Kita akan bingung sama dua hal. Satu, kok nggak ada yang endorse? Kemana duitnya? Terus akhirnya menyalahkan apa gue nggak ganteng lagi gitu. Apa gue nggak bagus lagi kontennya? Padahal memang ekonomi seperti itu. Yang kedua, kalau misalnya kita bisa lihat ekonomi, kita bisa predik dan kita persiapan. Contoh, di tahun 2022 ya gue lupa, itu kan inflasi sampai 9% ya kalau di US ya. Di US 9%, kemungkinan ada rate rise, hawkish dari The Fed. Ya gue sederhanain buat teman-teman UMKM. Suku bunganya dinaikin. Suku bunganya dinaikin biar inflasinya meredam. Iya. Logikanya gitu ya. Kalau suku bunga dinaikin berarti orang minjem susah. Iya. Karena ingat ekonomi kita berbasis hutang sekarang ya. Ingat ya guys ya. Masya Allah. Astagfirullah. Riba gak ya? Riba. Oke lanjut terus. Nah berbasis hutang. Nah kalau suku bunga dinaikin orang gak banyak spending. Jadi orang gak banyak minjem, gak banyak belanja dan lain-lain. Terus habis itu kalau si startup yang dapetin funding, yang si visinya itu dari hasil pinjaman uang juga, bisa aja fundingnya gak ditambahin atau dicabut atau apapun itu. Gue kurang begitu ngerti dunia visi ya, venture capital ya. Karena suku bunganya lagi naik, ya si startup ini kagak buang duit lagi ke kreator. Dengan kita tahu, oh if this maka gini, if this maka gini, if this maka gini, if this maka gini, jadi kan kita bisa prediksi, wah oke deh, kalau gitu gue nggak boros-boros hidupnya. Itu kondisi simpelnya. Nah contoh kalau di bisnis gue, di bulan November kalau nggak salah kan Trump naik jadi presiden US ya. Terus kalau nggak salah Jerome Powell, gue mau ngomong Jerome Pauline. Bukan. Salah tuh balik. Itu matematika ya. Jerome Powell. Iya. Jerome Powell bilang di tahun 2025 cuman akan ada pemangkasan suku bunga 2 kali. Gue ingat itu. Di situ langsung bilang, guys, gue langsung bilang sama tim gue, kita harus cut cost sekarang. Bukan gue pecat, maksudnya kayak ads diturunin, investasi buat bisnis yang gak langsung menghasilkan revenue gue turunin. Akhirnya gue langsung switch ke strategi defense, di mana defense-nya itu oke, kita benerin ada sistem yang flop nggak, ada yang bocor nggak, cost yang bocor, ada yang gak efisien kah di manajemen ini dan lain-lain gitu loh. Nah jadi makanya pas di situ aman kayak gitu loh pada saat kondisi kayak gitu. Contoh lagi kayak kalau seandainya kalian jualan, kalian tahu di 2025 akan ada cut rate-nya cuma 2 kali, which is itu gak terlalu bagus buat ekonomi. Ya kalian akhir tahun diskon lah gede-gedean. Desember lalu diskon biar apa? Biar masuk duitnya dulu. 2024 betul. Masuk duitnya dulu, at least lu ada jaga-jaga buat karyawan lu makan, runway lu dan lain-lain. Gak usah mikirin cuan buat pengusahanya dulu. Aldan tuh kita gitu mikirnya. Nah jadi dengan lu mengetahui makroekonomi dan gak perlu ribet-ribet kok. Lu gak perlu baca buku tebel makroekonomi dari Pearson atau apa gitu, gak usah. Tapi lu tanya GPT aja, buktinya tandanya ekonomi bagus tuh apa, ekonomi akan jelek tuh apa aja yang dilihat. Baru lu klik-klik minta linknya dong bos, lihatnya di mana, paling dikasihnya trading ekonomi dan lain-lain kayak gitu kan. Lu pelajarin itu aja, sesimpel itu. Wah keren. Dan efeknya kan kalau dari US pasti ke Indonesia dong. Ke sini. Iya dong. Dia kan pengendalinya juga kan. Avatar. Pengendali angin. Iya. Ini gue ngajak obrolannya ke sini guys. Ini bagus nih insight-nya. Oh good. Mungkin ada yang bertanya-tanya gini ya. Sebelum coba gue sederhanakan ya narasinya barusan.
Ngapain kita mikirin ke sana, orang kita baru memulai gitu ya. Baru pendapatan 5 juta per bulan. Jualan digital produk, jualan e-book, apa segala macam. Makanya kan konten kreator kan stream income kan untuk awal-awal di situ lah ya. Iya. Ya boleh lah sesekali jadi pembicara. Ya. Sebuah event apa segala macam, endorse, itu kan personal brand yang dibangun karena memang lu adalah udah memutuskan lu akan jadi konten kreator dan hidup matinya di konten kreator. Iya. Nah, cuma memang nggak menutup kemungkinan dari skala yang pertama, dia kan staging nih, dari stage yang pertama ke stage yang kedua dan seterusnya. Ini nanti lu akan ngerasakan punya tim. Itu maksudnya. Jadi pelan-pelan nanti lu pasti tiba-tiba, wah, udah begini nih kita nih sekarang nih. Punya perusahaan, kayak lu kan udah ada perusahaan sendiri, udah ada kantor lah bisa dibilang ya. Nah, jadi maksud gua dengan kecepatannya era AI, lu juga jadi lebih mudah untuk konten. Ini step berikutnya nih, nanti gamenya tuh udah, gua sengaja memitigasi dan preventif lu pada nih konten kreator untuk siap-siap ketika lu naik ke atas. Iya. Kreator dan UMKM sih, Der. Iya. Dan mungkin gue bilang kalau masih kecil gitu, apakah harus pusingin? Sebenarnya nggak usah terlalu dipusingin, tapi lu harus ngerti. At least ngerti aja. Kalau masih kecil kayak 5 juta, 10 juta gitu-gitu, udah lu kejar yang duitnya depan mata, kerjain aja dulu. Kayak gitu. Nah, sama kalau misalnya lu ngerti makro kan, misalnya, waduh ekonomi kayaknya bakalan agak repot nih ke depan. Lu jadi nggak pilih-pilih job. Iya dong. Iya. Kayak aduh ini gimana nih gitu. Kan gue aja punya 2 red card Der. Red card pas ekonomi bagus sama enggak. Itu beneran Der. Serius? Beneran Der. Jadi ada tulisannya tuh ada economic rate gitu? Enggak. Filenya kasih kode. Oh, kasih kode. Hawk atau Dove. Hawkish atau Dovish gitu. Hawkish atau Dovish. Enggak, itu real. Gue punya red card pada saat ekonomi lagi bagus sama nggak bagus. Ada gue. Itu bulan-bulan apa biasa? Tapi nggak nentu juga ya. Gue pasti lihat indikator ya. Lu data di mana sih? Biar membantu teman-teman semua. Emang harus konten kreator yang baru memulai yang udah naik kelas tuh udah pelan-pelan step berikutnya tuh harus langganan Bloomberg terminal 400 juta per tahun? Gue sih nggak langganan karena gue kagak ngerti juga pakainya gitu loh. Terus? Tapi kalau misalnya lu ngelola fund, kayaknya semua fund pakai ya Bloomberg terminal. Gue kagak pakai sih. Atau ChatGPT aja kali ya? Kalau ChatGPT gue bakalan saranin buat teman-teman nanya aja kayak lu simpel tanya, bro pakai bahasa Indonesia aja. Iya. Tandanya ekonomi mau melemah tuh apa sih? Dan efeknya apa sih gitu ya? Efeknya apa? Apa aja indikator yang harus gue lihat? Pasti dia ngasih lihat tuh inflasi gimana, suku bunga, GDP dan lain-lain. Misalnya banyak tuh indikatornya. Lu bilangin, gue masih pemula nih ChatGPT. Kasih gue ya 3 yang paling penting dah. Iya benar. Kayak gitu. Paling dia pasti lihat suku bunga. Inflasinya gimana? Kenapa inflasi sama suku bunga ngaruh? Karena inflasi ngaruhin kira-kira nanti bakalan potong lagi suku bunga atau naikin suku bunga. Nah, banyak juga kayak unemployment rate, tingkat pengangguran. Ada lagi. Iya, memang news ada beberapa sih. Bentuk yang ngomongin tentang tingkat pengangguran itu kan ada sendiri tuh. Nah, kalau gue nggak ngikutin news yang hari ini apa, besoknya beda, hari ini apa, besoknya beda, karena news itu kan berubah-berubah. Ya, terus abis itu kadang news juga ada kepentingan yang dimasukin ke dalam news tersebut, yang kayak di US dan lain-lain gitu kan. Ya gue liat angkanya. Gitu. Oke. Berarti konten kreator juga lo harus tahu ketika makronya lagi kayak gimana, kapan lo harus spending, kapan lo harus saving. Betul. Berbicara mengenai spending dan saving. Ya. Gaya lo sebagai konten kreator kapan atau gimana cara lo spending untuk eskalasi, untuk pengembangan usaha? Dan apa yang lu saving, ya kan? Ketika mungkin inflasi apa segala macamnya, biar nilai rupiah kita nih nggak makin anjlok gitu. Jadi lu convert kemana? Nah ini yang mungkin ditunggu-tunggu sama teman-teman semua. Gayanya Ogut Muda Cuma Sekali dan Akademi Kreator para membernya. Apa sih yang dilakukan oleh konten kreator gitu loh? Ketika spending dulu deh. Kalau saving kan gue mau denger kan angka-angka Bitcoin dan lo meme coinnya apa gitu ya. Maksudnya kan ini aja nih Der, dia kan cakep banget nih katanya. Doge lagi cakep nih Doge nih gitu. Aku gak bilang gitu Der, Masya Allah. Hype, PP gitu kan. Hype itu bukan gue yang bilang, hype bukan. Bukan gue yang bilang loh. Cuma makanya gue mendengar. Kayak kalau lu memang gak ada Bitcoin gak apa-apa juga. Kan gue pengen tahu saving lu untuk mengamankan aset apa. Ya kan kita gak tahu, siapa tahu mungkin lu emas misalnya. Berarti pertanyaannya spending sama saving ya? Iya, bahasa gue tuh spending saving lah. Ini di era ekonomi lagi gunjang-ganjing begini kan teman-teman harus pandai kapan spending dan apa yang di spending. Ya. Gitu. Kalau spending, alhamdulillah Allah kasih gua sebagai manusia yang seleranya tidak tinggi Der. Alhamdulillah itu. Entah kenapa selera gua nggak tinggi. Mungkin kalian mau katain gua kayak, ya lu belum sekaya itu bang, makanya selera nggak tinggi. Nggak apa-apa.
Tapi hidup gue dari dulu ya begini-begini aja gitu loh. Oke. Gue cukup ngopi pagi, vape dikit-dikit. Astagfirullah ya akhi. Astagfirullah, itu doain saya ya. Astagfirullah. Makan soto mie depan, risolnya nambah potong-potong, Oh, guyur kecap. Cakep itu cakep Iya, itu cakep. Iya iya. Ya kan? Terus makan bubur gitu-gitu gitu loh. Dan jadi gue spending nggak banyak untuk diri gue. Spending gue yang mahal itu ya di kopi hitam. Karena kan beli bijinya tuh gue agak bulk gitu loh. Kayak berapa kilo buat stok kan ya. Kopi sama ya paling bensin. Ya gitu. Buat mobil mewah lo? Enggak, mobil gue gak mewah. LCGC mobil gue. LCGC dihina lo ntar lo sama Timothy lo. Mobil LCGC emang boleh hidup di Indonesia? Gak apa-apa. Gak apa-apa, Timothy temen gue. Dia pasti ngeledeknya bercanda kalau ke gue. Malu lo depan Timothy gak boleh hidup bro. Mobil LCGC. Ya udah, gue naik Revo Ganas. Kayak gitu. Jadi ya gue hidup gini-gini aja. Jadi spending gak terlalu banyak ya. Paling kalau diving lumayan. Ya lo demen begitu tuh. Diving lumayan. Karena kalau diving kan butuh tangki ganti-ganti. Terus mahal di sewa perahu ya. Jukung. Jukung. Bahasanya apa sih? Perahu sampan. Petani mah gak pakai perahu ya. Nelayan. Otaknya kadang kalau udah kebanyakan Bitcoin agak mikirannya cuan mulu ya. Bagaimana sih? Urusannya di laut petani? Gue harus ke Leo. Coba mungkin dulu. petani untuk seaweed ya, rumput laut. Iya. Bismillah. Masya Allah. Tangan kanan bagus ya hadap ini. Tangan kanan mengucap Bismillah Al-Azhar. Amin. Kayak yang kopi itu. Kopi. Jeder. Berarti kayak gitu. Jadi spending gak terlalu banyak. Spending lu gak itu ya. Tapi kan bukan spending itu jadi investasi juga ya. Ketika lu beli mobil mewah kan akhirnya lu lebih dihargain sama klien. Ya gitu ya. Kebetulan gak suka sih kan. Pernah coba gitu ya. Ya gak mewah sih, biasa aja. Mercy doang gak suka. Oh ya ternyata kayak gini gitu. Ya udahlah gitu. Dan kalau konten kreator ngomongin flexing nih, ini menarik, nanti gue akan kesana ya. Terus kalau spending ke perusahaan, gue mostly banyak spending di perusahaan sih ya. Dan cara gue spending perusahaan pasti gue lihat dulu, nih gue ngeluarin duit sebanyak apa gue bisa dapat balik dan secepat apa. Jadi spending gue sedekat apa sama cuan. Scalper bener-bener nih. Bukan scalper. Nah, kan scalping kan udah cepet gitu. Bukan, itu kan return on investment. Siap. Return on investment. Jadi contoh misalnya Derry mau ganti kameranya jadi red kamera gitu. Kan harus mikir, kalau gue ganti red kamera apakah cuan gue bertambah dengan signifikan atau cuman estetika gue puas gitu loh. Ya gue pikirnya kayak gitu. Keren. Lebih ke situ sih. Jadi utilitarian, asik kelas, King. ROAS. Kalau konten kreator biasanya gitu ya bahasanya ya. ROAS itu gue bikin podcast juga, ROAS namanya. Ramalan dan obrolan advertiser sukses. Waduh. Agak alay ya. Ada ramalan. Bukankah muslim gak boleh meramal ya? Bener juga sih. Enggak, sebentar. Ini gue bantah deh. Enggak, tenang, gue belain bro. Lah kan ramalnya jangan dikonotasi negatif. Bukan ke forecasting juga ramalan. Betul, karena masalahnya ROAS kan R depannya, bukan FOAS. Nah, iya. Kalau FOAS forecasting. Dan obrolan advertiser sukses. Iya betul. Tapi kalau ramalannya adalah kayak gue gadang-gadang. Wah. Ini tuh kayak kita tuh ngomong di sini terus kayak sini dulu balik lagi gitu ya. Ya. Spending jadi tadi. Fokus ya, spending ya. Berarti spending lu sana. Kalau saving terus terang gua gak pernah nabung sih. Nabung? Iya, lu gak mungkin nabung uang kertas kan? Iya, jadi kan gini. Ini gue share dikit tentang yang gue pahamin ya. Banyak orang tuh, gue mau belajar nabung. Ya udah tiap bulan tuh nabung dari gaji gitu ya. Udah kekumpul nih misalnya 10 juta. Pakainya jalan-jalan, pulang miskin lagi. Iya. Sering tuh. Iya benar. Sering juga fenomena pulang kampung Idul Fitri. Di kota udah kaya raya, pulang kampung, wah sultan, kasih tuh THR semua. Pulang lagi, nol lagi. Miskin lagi. Iya. Nah kalau gue ngeliat nabung itu kudu pisah nih dua nih. Nabung buat beranakin uangnya nih, atau nabung memang lu mau beli BM-an. BM tuh banyak mau. Waduh, milenial banget bahasa Anda ya, BM. Oh, lu BM-an mulu, lu BM doang lu. Iya lagi. Jadi lu BM-nya apa, lu pengennya apa. Nah harus dipisahin. Nah gua itu nabung hanya
hanya untuk yang investment gitu. Nah, gue beli barang BM-an gue itu kalau udah cuan investment Oke. gitu. Jadi kalau misalnya barang BM-an gue belum dapat dari cuan investment, ya gue nggak beli gitu. Ya gitu. Contoh kayak kan kalau diving kan butuh divecom. Nggak paham gue apa tuh? Dive komputer. Jadi buat ngeliat kedalaman. Oke. Terus abis itu ngeliat kita kedalaman, terus ada namanya safety stop gitu-gitulah istilahnya. Decompression, deco time gitu-gitulah ya. Kalau diving. By the way gue dive master ya. Ada sertifikasinya ya? Yoi, professional divers gua. Buka kelas aja. Mana bisa, harus dive instructor kalau. Oke. Nah, akhirnya gue beli divecom tuh. Nah, dari dulu tuh gue udah punya divecom tapi mau ganti karena udah lama divecomnya. Cuman gue menunggu sampai ada cuan dari investment, baru gue beli divecomnya. Walaupun dari cash flow gue bisa beli kayak gitu. Financial management lu rapi juga berarti ya? Nggak asal, kalau gue tuh agak lumayan gerabak-gerubuk tuh, lumayan ya, bukan berarti asal-asalan ya. Kayak menarik nih, hitung, kita tuh pada targetnya, gimana cara gue datengin balik lagi duit langsung das sikat gitu. Karena lu lebih banyak duitnya dari gue. Nggak gitu. Gue maksudnya lebih terpacu, jadi gue lebih tanggung jawab. Biar gue bisa langsung nyari lebih gila lagi kalau gue. Oh, jadi dengan lu spending lu jadi lebih semangat. Gue harus balikin duit yang kemarin hilang gitu ya. Kalau gaya roas gue begitu. Oke, jadi udah testing kreatif. Wah, gue udah bakar duit testing kreatif nih. Gue harus scale lagi nih gitu. Kita manual bidding kelas anjay. Wah, mantap gak tuh? Anjay. Oh, berarti lu lebih rapi. Oke sih. Gue rapi lah. Konten kreator ya. Tapi kalau untuk aset yang sekarang, lu punya nggak? Kayak digital, Bitcoin misalnya? Kalau untuk kripto gue ada, terus untuk emas juga ada. Jadi gue pegangnya dua itu. Oh, properti ada. Banyak yang mana? Properti, emas, Bitcoin. Kripto lah. Kalau gue pakainya barbel ya. Barbel strategi itu jadi kayak yang kanan, kalau barbel kanan berapa kilo, kiri berapa kilo gitu kan. Oh, beda-beda emang barbel? Sama kan? Jadi gue rata lah gitu. Oke. Ya kan. Jadi gue di emas. Kenapa gue investasinya emas? Sudah dijamin. Di Ali Imran telah kujadikan apa ya, gue lupa ayatnya. Emas, perak, perhiasan sebagai cobaan kalau nggak salah ya. Iya. Gue lupa ya kan. Coba tulisin di komen. Makasih. Ayat Ali Imran-nya biar engagementnya naik. Itu lo di situ emas. Berarti 50%. Sebesar 50%. Enggak ya, lu 3 tadi ya? Properti, emas sama kripto ya? Properti, emas sama kripto. Berarti ya. 30-30-an. Kebetulan gue lupa, belum ngitung lagi belum ngitung lagi lah. Cuman heavy-nya lebih banyak di emas lah. Karena ya itu tadi udah kita nih muslim dikasih cheat code sama Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Udah ada hadisnya. Suatu hari akan balik lagi ke dinar dan dirham, Masya Allah ya. Masya Allah. Muka aneh begini ngaji juga nih. Ngaji dia, Masya Allah. Ngaji juga, Masya Allah. Tinggal vape-nya aja. Doain aja Mas ya. Susah bos, nikotin susah bos. Salah gaul gue dulu. Tongkrongannya sama dulu. Bisa mindset aja sebenarnya. Oke, lanjutlah, jadi keluar topik nih. Berarti lu percaya tapi sama Bitcoin, sama cryptocurrency? Kasih gua detailin percaya tuh di titik level apa? Bukan, karena banyak yang ngerasa bahwa kalau emas, kita nggak ngomong emas digital ya. Ya memang sekarang kan di platform, di aplikasi juga ada banyak banking juga pada buka itu tuh. Ya kan, di BSI juga kalau nggak salah ada tuh di aplikasi Beyond-nya kan. Nah maksud gue, ini kan nampak ya. Kan banyak kawan-kawan tuh, apapun alasannya lah, cryptocurrency, kripto nggak nampak lah. Ini permainan apalah. Ya kan, hal baru lah. Kayak zero sum game lah. Alah, kelas ditanya lagi gitu. Oke. Iya kan? Ada yang bilang ini zero sum game, ada yang bilang bukan. Gue kasih tahu sesuatu hal yang tidak zero sum game, tapi positif sum game, bro. Apa tuh? Mau tahu nggak? Apa tuh? Bikin masjid. Masya Allah. Positif sum game dong, bos. Aman deh omongannya. Enggak, nanti gue bahas. Takut digoreng di Twitter ya. Digoreng juga slow, gue bukan crypto influencer. Oh iya. Oke. Jadi kalau misalnya ditanya kan, pertama tadi lu sebut ini kan nggak ada fisiknya nih. Iya. Ya pokoknya kan? Ini konten kreator ketika udah harus saving, ngadepin ekonomi yang lagi gonjang-ganjing, kemana? Gue pengen tahu tips lu aja sebenarnya. Oh, tips gue ya? Iya. Kita nggak ngomongin detailnya ya. Ngamanin asetnya ketika nilai rupiah nih makin anjlok misal. Oke, ini gue disclaimer dulu, gue tidak boleh memberikan nasihat financial karena gue kan bukan financial advisor, tapi gue sharing aja apa yang gue lakukan ya. Iya. Oke. Jadi pertama pasti gue amanin di emas dulu. Jadi kalau gue gini, dana darurat nih,
Kalau gua ya. Lu terserah lu mau pakai 12 bulan atau 24 bulan, lu hitung rupiahnya berapa, lu tembak ke emas. Kalau gua gitu caranya. Contoh misalnya lu punya, biar gampang hitung aja kali ya. Ya sebulan kayak gua lah, 1 juta aja kosnya gitu kan. Jadi lu butuh Kenapa sih? Boleh dong, gua nggak percaya. Iya. Hak gue nggak perlu atur. Anggap 5 juta lah, 5 juta. Ya, berarti kan 60 juta setahun. Ya udah boleh lah. Nah, berarti kan lu butuh 120 juta. Baru masukin ke emas 120-nya. Enggak 50-50 ya? Enggak, 120 juta kan kalau gue ya, 120 juta ini gue bakalan lihat uang 120 juta itu emas berapa gram. Ya lu tinggal bagi aja sekarang. Iya. Berarti lu dapet 6 gram ya? Sekitar segitulah ya, gue Iya males ngitungnya lah. Kan 2 juta kan 1 gramnya kan? 1,9 ya? 1,8 sekarang ya? Ya anggaplah 2 juta biar gampang hitungnya. Ya segitulah pokoknya. Nanti berarti lu dapat 60 aja. gram apa 6 gram sih? Kok matematika saya mendadak ngeblank ya? Gue kan nongkrong kita berdua dulu. Hah? 60 juta bagi 2 juta. Bener gak sih? Kok gitu? Nih kebanyakan kita anak tongkrong. Lu hitung sendiri dah. Ya lu hitung sendiri. Iya. Tadi 30 gram. 30 gram. 30 gram. Tuh kan bener kan bukan kata saya. Guys, kalau misalnya salah kalian kasih tahu di komen ya. Udah. Kita Takutnya lagi malas mikir. nih. Udah kita lagi malas mikir. Pokoknya coba hitungannya tulis di komen ya. Iya, lu hitung aja lah. Ya. Soalnya gue ngitung rekening gue aja juga suka bingung. Kelas bos. Gue bingung kok gak nambah-nambah. Ayo, abis itu. Terus jadi misalnya 30 bulan gram. ya kan. 30 gram let's say kayak gitu kan. Nah, lu harus rasain, gue nggak tahu lu hold emas apa enggak. Kalau misalnya emang hold, pas lu emas udah nyampe sekian tuh kayak ada rasa tenang gak sih? Kayak gue punya emas nih, ada backingan gitu. Iya. Ya kan ada backingan. Nah, abis itu setelah udah emas ya, kalau gue langsung cari yang risky asset. Kalau gue ya. Untuk apa? Ngapain lu main di resiko? Karena kan gue udah punya yang scarce nih. Emas kan nggak fix supply-nya, tapi scarce, ya kan? Dan harganya kalau secara long term ditarik kan naik terus terhadap fiat ya. Itu bikin gue tenang. Jadi simpelnya gue hasil kerja kelas, waktu gue yang kebuang, ini kan paru-paru dan lain-lain kan pasti someday kan kadaluarsa ya. Ajalnya udah ada gitu kan. Nah, hasil gue keringet sama kerja keras gue simpen nih di emas nih. Energinya nih, kan ngomongnya energi nih orang-orang kripto kan. Energinya gue simpen di emas nih. Jadi lebih stabil. Ya kan? Ini kan udah aman nih, nggak hampir zero risk ya. Ada risknya tapi kan kecil sekali risknya. Kalau gue langsung ya udah cari aja yang namanya asimetrik. Jadi yang bisa gitu, kayak gitu. Yang returnnya itu cukup oke. Ya itu. Kayak gitu. Kalau gue di kripto pilihnya, kayak gitu. Nah pertanyaannya apakah harus langsung kripto? Kagak. Gue karena memang suka ngikutin juga dan udah paham fundamentalnya karena memang pelajarin, baca white papernya dan lain-lainnya. Jadi gue masuk ke sana. Nah kalau misalnya memang lu jagonya di saham ya monggo. Jagonya di mana misalnya? Properti ya monggo gitu sih. Lu saham ada juga? Nggak ada, gue nggak ada saham. Sama sekali? Nggak ada. Ada di Academy Creator sama Academy Marketer. Kelas. Tapi belum IPO ya. Belum IPO ya, belum terbuka. Valuasi ya. gue bikin PI kali 2.500. Bebas, ya kan perusahaan lu sendiri ya kan. Gak ada yang mau beli tapi ya. Oke, berarti gitu. lu lebih ke kripto. Kriptonya yang apa? Nah kalau kripto pun gue pecah lagi. Jadi mayoritas tuh tetap Bitcoin. Oke. Ya kan. Nah terus yang sisanya itu gue hold token yang utility, namanya utility token. Apa aja sih? Seperti yang dibilang di podcast lu, Prince-nya. Oh ya. Apa Prince-nya? PP. Hype. Kayak gitu kan. Hype. Dari yang ngomong ya, bukan gue. Emang gue kesana endorse gitu ya? Enggak. Gue kata orang-orang. Gue juga kata orang-orang. Kita kan dengar kabar. Kita mah mainnya di emas aja. Mas. Antam. Mas Dery. Iya kan. Hype. Oh lu ada di Hype. Ada Hype. Karena kan ya secara utility kan dia decentralized exchange baru. Tapi yang memang kita tunggu-tunggu gitu loh. Tapi lu taruhnya di exchange lokal. Oh kalau misalnya local exchange, iya gue taruhnya pakai local exchange. Si Hype itu, coin Hype itu. Oh, kalau Hype kan decentralized exchange. Beda. Kalau centralized exchange kan ini kan yang menghubungkan antara fiat money menjadi kripto. Jadi ada DEX sama CEX. Ada DEX sama CEX gitu. Tapi kalau di Hype lu taruhnya di CEX boleh nggak? Kalau gue lupa ya, Hype
Hype tuh ada di Checks Indo apa enggak ya? Gue nggak tahu, lupa. Dan Checks mana yang naruh di Hype gitu. Yang ada koin Hype-nya, gue lupa itu ya. Tapi gue di DEX. Coba ya. Kita coba cek. Hype. Hyperliquid. Iya. Di sini namanya Hyperliquid. Ini bukan? Nah, ya. Ya kan? Itu dia. Ya, si hijau, si Prince. Lo di sini 659.000 sekarang. Oke, terus apa lagi? Hype, terus ada beberapa token-token yang market cap-nya masih kecil lah. Nggak takut hilang gitu? Kayak gitu-gitu kan kadang suka kagak jelas kan, bahaya juga ya. Kalau hilang kan gini ya kalau gue ngeliatnya. Maksudnya ini scam aja. Ini oknum. Let's say misalnya kayak gue nih. 10 juta rupiah nih kan. Nah 70%-nya tuh gue misalnya masukin Bitcoin nih. Nah karena gue ngerti fundamentalnya, gue baca, dan udah ada emasnya kalau gue ya, style gue ngerasa aman si Bitcoin ini. Ya kan, kalau gue ya. Again balik lagi tentang tergantung sama kondisi teman-teman. Lu udah punya buntut apa belum? Buntut tuh maksudnya udah nikah, udah punya anak apa belum? Kondisi ekonomi lu punya utang apa kagak? Udah punya dana darurat apa belum? Emasnya dan lain-lain kayak gitu. Ya kan pasti beda-beda. Lu nyaman nggak dengan naruh Bitcoin di situ? Dengan naruh portofolio lu ada Bitcoin gitu kan? Nah, misalnya gue punya 10 juta nih, ya kan? Ya udah 70 juta gue taruh Bitcoin. 20 jutanya itu lu punya 10 juta, 70 juta, 7 juta. 7 juta, sorry. 7 juta. Oh, 100 juta lu pakai. Oh ya kan tadi portonya 100 juta, benar. 70 jutanya misalnya Bitcoin. 20 jutanya Hype. Nah, karena masih ada sisa 10% nih, let's say. Ya udah, misalnya dari 10% ini 5%-nya simpen duit ini dulu lah, stable coin gitu. USDT, USDC? Gua ada dua-duanya, USDC sama USDT ya. Sama USDE juga ada. USDE gue juga ada yang buat stable-nya. Nah, kan dari 50 itu, 5 ini tuh bisa disebar main koin-koin market cap kecil. Jadi kalau seandainya aduh nih kurang nih gitu. Kurang. Berarti lu cabut aja, lu buang. Antara ya udah cut loss atau ya terima nasib gitu kan. Berarti semua spot ya? Semua spot, gue nggak ada main future sama sekali. Kenapa? Bukannya futures juga akhirnya mempercepat datengin cuan? Kalau ngeliat beberapa teman-teman gue sih ngeliat angkanya sih gurih sih memang. Kayak lu modal seceng tuh 1.000 gitu. $1,000? $1,000 let's say. 17 juta misalnya. Iya. Kita rupiahin berarti ya. Iya. Leverage 100. Berarti lu punya size satu aset itu 170 juta. Lu kagak ada duitnya tuh. Iya. Pas ngeliat PNL-nya baru 0,1%, 1% aja buset nih. Bisa bayar kontrakan rumah gua 2 tahun nih gitu kan. Tapi begitu ke bawah juga hilang juga sih. Iya kan. Nah, sama kan gua muslim. Apa hubungannya? Nah, bukannya muamalah boleh sama siapa aja? Bisa aja lu ya. Lah bener kan? Apa hubungannya? Main kripto sama muslim. Emang cuma boleh. Lu harus bikin akademi host sih, Der. Biar melintir sama Om Deddy itu. Akademi host cakep juga tuh gitu. Ya. Bagaimana membuat orang skakmat gitu. Iya. Ya lu sendiri yang mancing. Maksudnya kenapa emang lu muslim terus lu enggak main futures? Dari pemahaman gua nih, agar gua tidak berfatwa. Referensi gua ada 2, yaitu namanya ustadz gua yang ngajarin fikihnya fikih ibadah ya kebetulan, dan dia belajarnya tesisnya dia kuliah di Yaman di Mukalah, gue lupa, Hadrol Maut, gue nggak tahu. Tesisnya tentang halal haram cryptocurrency. Untuk yang futures? Nggak, dia tuh Bitcoinnya only, si blockchainnya. Sama satu lagi namanya, kayaknya lu kenal juga ya, Ustadz Devin Halim ya? Ya, Ustadz Devin Halim. Satu organisasi sama beliau. Yang di Masyarakat Ekonomi Syariah. Dia yang kalau nggak salah Master Islamic Finance Practitioner. Beliau Masya Allah. Yang dimana itu jadi inspirasi gue mau ngambil S2 lagi itu. Ya kan? Beliau kalau nggak salah, Ustadz, antum di Dewan Pakar juga bukan deh? Soalnya gue di Masyarakat Ekonomi Syariah Dewan Pakar. Beliau kayaknya sama juga deh. Itu beliau Ustadz pinter gaul lagi. Jadi kalau gue chatan tuh, Tat, lu gimana nih? Awalnya tuh kayak lu gue ternyata masih muda Ustadznya, masih muda gitu kan. Nah dasarnya dari dia. Nah dari mereka yang ngajarin gue itu, futures itu tidak boleh disentuh oleh orang muslim gitu. Silakan berdebat di komen, nggak apa-apa. Bagus. Oke, terus. Nah
Kenapa? Karena dari pemahaman gue, berdasarkan dari referensi gue, dua orang tersebut, futures itu mengandung 3 unsur yang tidak diperbolehkan. Masya fatwa Allah. nih kayaknya keluar deh. Kan gue udah bilangnya referensi. Iya. Apa kata beliau? Kalau lu skripsi itu kayak Devin et al. Wow. Koma 2025 gitu. Iya. Oke. Yang pertama, basically futures itu kan lu nggak pegang barang, Der. Lu pegang kontraknya. Nah. Ya kan? Jadi lu nggak beli Bitcoinnya. Lu bikin sebuah perjanjian antara orang yang short sama yang long, right? Ya udah, gue mau beli posisi sekian. Jadi lu nggak pegang barangnya, akhirnya jadi goror. Tidak jelas apa yang lu transaksikan, kayak lu beli kucing dalam karung. Meskipun di situ yang ditransaksikan adalah koin yang namanya Bitcoin. Sebenarnya kalau lu lihat secara trade-nya itu bukan koinnya yang ditransaksikan, tapi kontrak yang dicerminkan oleh market Bitcoinnya. Jadi kontrak gitu loh. Lu bukan beli Bitcoinnya. Kayak gitu, itu yang futures. Nah, teman-teman mungkin boleh gue share juga bedanya futures sama perpetual apa sih? Ini pemahaman gue ya. Kalau perpetual itu futures yang tidak ada jangka waktunya. Kalau futures itu ya ada jangka waktunya. Kalau salah silahkan disesuaikan ya gitu. Karena tadi pagi gue penasaran juga, gue tanya ChatGPT, perps sama futures bedanya apa sih gitu. Katanya ada jangka waktunya kalau futures. Itu yang pertama, Der, goror yang gue paham. Oke. Yang kedua, di futures itu kan ada namanya leverage. Yang tadi gue ceritain, lu masuk seceng 1.000 gitu, lu 17 juta, lu leverage 10x, artinya dapat 170 juta. Kalau tembus. Enggak dong, kalau misalnya lu Ya, kalau pasang profit. size posisi, leverage 10 kali juga langsung size segitu. Iya, tapi kan belum tahu nih PNL-nya naik turun ya. Ini kita belum ngomongin PNL-nya. Oke. Tapi kayak size. Jadi kayak, gue cuma punya 1.000 nih bos. Mau ikutan dong, mau trading nih. Iya, gitu. gue pinjam 9.000 lagi deh, leverage kali 10 dah. Iya, Jadi gue ngutang sama lu gitu loh. Oke. Nah, itu nggak boleh juga kalau dari dua sumber saya. Karena kan riba ya. ribanya di Kita minjem dan ada bunganya. Kayak gitu. Kita harus bayar fee. Gue karena nggak main futures, mungkin kalian bisa jelasin di kolom komentar di bawah. Si bunganya itu namanya apa? Gue lupa. Funding fee. Kalau tau gue funding fee itu yang buat menyamakan antara real spot sama perpetualnya. Gue lupa lah, kalian tolong jelasin ya. Itu yang kedua. Sama yang ketiga ya Maisir. Maisirnya kan ya udah barang yang nggak jelas. Terus habis itu leverage, jadinya riba kan. Habis itu Maisir kayak ya udah lu tebak-tebakan, lu bet against other player gitu loh. Kayak gue misalnya di kampus gitu Der, ada 2 lift nih. Bro, lift ini naik apa turun nih? Ya lu naik, gue pilih turun. Jadinya kan benar-benar tebak-tebakan. Judi. Semacam Oh, itu. jadi yang pertama goror, yang kedua riba, yang ketiga judi. Ya Maisir ya. Maisir, oke. Berarti Ogut muda cuma sekali yang bernama Aldio mengatakan fitur futures, trading futures adalah haram. Bisa lu ya. Lah, kena kan- gue. Gimana sih? Ntar gue revisi. Ini pasti Iya. gue revisi. Enggak, gue mah coba di tengah media, gue di tengah, gue nggak pakai statement gue sendiri kan, gue nggak ikutin apa kata lu aja. Aldio Ogut Iya. menyambungkan penyampaian dari 2 sumber ustadz yang dipelajari, which is adalah Ustadz Tengku M. Laksmana dengan Davin Halim. Bawa nama, langsung bawa nama. Lo memang bener kan gue Iya, kan? Oke. Bahwa futures itu tidak diperbolehkan. Ya, lu setuju pendapat beliau kan? Setuju karena gue berguru sama beliau. Ya udah, berarti lu ada di kubu itu. Simpel aja, bro. Yes, betul. Santai aja. Tapi gue tidak berfatwa bahwa itu haram karena bukan apa ya, ranah gue lah. Jadi kalau trading, kalau mau spot, bukan futures. Menurut 2 ustadz seperti itu. Jadi spot aja nggak apa-apa. Menurut 2 ustadz seperti itu. Spot halal dong kata lu. Menurut 2 ustadz seperti itu. Gak bisa Der. Gak bisa Der. Jago juga dia ya. Gak bisa Der. Itu kemampuan. Iya. Ya makanya kan gue coba nyambil kesimpulan. Kalau di cryptocurrency, masuk di exchange, ada trading, nge-trade gitu kan. Ada spot sama futures. Berarti menurut lu mungkin kesimpulannya, kalau trading spot halal, trading futures haram gitu kan? Ya menurut ustadz itu begitu. Ya udah lu tinggal pilih aja bijak teman-teman. Kalau gue sih sebenarnya simple ya, apapun nama
fiturnya lah ya. Gue juga gua kurang paham lah. Tahu-tahu aja kita harus pelajarin itu ya. Tapi maksudnya dari apapun nama fiturnya, yang penting kalau urusan dengan dunia pada dasarnya boleh, mubah. Betul. Sampai ada dalil yang melarang. Ya, betul. Kalau untuk ibadah beda cerita nih. Nggak boleh ngelakuin yang tidak diatur. Betul. Pada dasarnya haram, terlarang kalau ibadah nih. Ya kan, agama dan lain sebagainya. Sampai ada dalil yang membenarkan kebalikannya. Jadi mau itu fitur gue juga kurang dalami. Intinya selagi memang akadnya, muamalahnya, fikihnya ini tidak ada pelanggaran-pelanggarannya, gas. Yes. Tapi kalau memang ternyata tadi, apalagi kan muamalah kan nggak boleh adanya riba, ya kan, gharar dan lain sebagainya. Ya. Karena kan di Islam kan sensitifnya sama. Iya. Lu akadnya tuh apa itu? Iya, akadnya itu kan janjian lu apa gitu loh. Kayak yang gue pelajarin juga misalnya, gue pinjem lu duit ceban. Ini gue belajar dari Ustadz Tengku M. Laksamana ya. Pinjam duit ceban, pinjemin gue lah, nanti gue balikin, habis itu gue anterin lu ke pos depan loh. Nah menurut beliau itu udah nggak boleh. Ada keuntungan di luar dari walaupun transaksi intangible itu ya? Bukan material kan. Itu yang gue pelajarin ya. Saya masih jadi murid. Nah tungguin gue jadi Ustadz. Amin ya, amin. Gue mau kuliah lagi, Master of Islamic Finance Practitioner. Besok-besok. Tahu nggak alasannya kenapa? Nggak tahu ya, ini teman-teman merasa juga apa enggak sih ya? Kalau lu di ekonomi ini lu nyadar nggak sih, kayak kalau ekonomi ini mau maju harus ada utang baru yang dibikin. Dan utang baru ada bunganya kan? Which is yang di printing money kan utang baru toh, right? Nah, terus gue ngeliat kok begini amat ya, berarti kan someday akan ada maturity date-nya, terus habis itu lu nggak bisa bayar, hancur semua. Ya akhirnya gue mau pelajarin tentang ekonomi Islam tuh kayak gimana sih sebenarnya, yang tanpa riba dan lain-lain. Dan penasarannya apakah dunia akan lebih baik jika tidak ada riba? Itu yang gue penasaran ya. Gue akhirnya menemukan sisi lain dari konten kreator, nggak melulu cuan, tapi gimana caranya bikin konten tanpa pelanggaran syariat. Oh iya bro. Ini yang makanya gue manggil Ogut muda cuma sekali. Iya. Jadi artinya ini juga gue menjadikan lu bumper juga sih, yang katanya orang-orang kasih solusi sudah berubah, sudah lagi tidak pada core-nya, DNA-nya. Hati-hati Anda berbicara. Kami tetap menjaga norma-norma keislaman. Betul bro. Makanya itu dia, gue mengapresiasi lu, karena lu juga rajin sholat, lu juga berjalan berdasarkan satu kaidah-kaidah Islam. Biar lu lebih mantap lagi, dan gue mau nebeng pahala ketika lu juga sholat apa segala macamnya. Enak aja kan gue melihat figur-figur ini memang rajin sholat sepertinya. Jadinya gue mau kasih satu hadiah. Masya Allah. Yang juga hadiah ini gue tetap mengeksploitasi pahala lo. Masya Allah. Ketika ini harus gue pakai berarti. Iya dong bro. Ya sebenarnya bukan harus sih, lebih ke wajib ya. Karena nih sarung Ardan gak kaleng-kaleng bro. Ini sarungnya anak-anak muda. Apalagi santriwan kita nih, digandrungin para santri-santri pesantren bro. Yoi, buat anak-anak muda. Anak-anak muda. Karena muda cuma sekali kan. Iya, kelas bos. Keras. Ini dia sarung Ardan. Oke, jadi lu nge-leverage gua untuk dapat pahala ya. Itu. Masya Allah. Karena nama lu siapa? Aldio. Huruf depannya? Makanya gua kasih sarungin. Masya Allah. Guys, komen Derry bikin kelas nge-host. Itu gue dapat aja ya. Kalau ada rame, gue uang denger der. Oh gitu. Gue yang ide ya. Boleh. Lu bikinin aja. Kan lumayan gue 90 lu 10 kan. Kapitalisme bro. Oh, sarung Ardan. Ini kelas juga Bray. Iyalah tuh. Oke. Ini ya, dibuat lo nih. Ini gue yang pakai ya kak. Iya mas, siapa emang mau pakai lagi? Soalnya takutnya diambil sama karyawan gue yang jarang sholat. Itu harusnya gue kasih gitu ya. Iya sih, benar. Nanti kita ngomongin sama Ardan lagi ya. Ya kan? Ardan, ini tuh harusnya bisa bikin, karena sarungnya bagus, bisa bikin orang tuh pas ngeliat sarung, astagfirullah, gue belum sholat. Wah keren. Boleh nanti kita coba kabarin dari foundernya sarung Ardan. Nih bro, buat lu bro. Jazakallah khair. Ya mantap, gue buka ya. Mantap ya. Tuh. Pas gue suka biru nih Bray. Ya kan? Kelas. Gue tuh udah, dengan lu suka biru makanya gue undang dikasih solusi bro. Oh kita sama-sama biru ya Bray. Dan sama-sama kita orang yang suka memberikan solusi kepada masyarakat. Masya Allah. Kita tunggu Ogut menjadi kader Partai Demokrat. Janganlah, tungguin Ogut jadi S2 Islamic Finance. Oh Masya Allah. Ya. Untuk benahin ekonomi Islam di Indonesia ya. Belajar dulu lah. Siap. Belajar dulu.
Ada yang mau tambahin buat kawan-kawan semua? Mantap ya. Kalau mau detail buat untuk daftar Akademi Kreator ada di bawah ya guys ya. Kita udah siapin ya gimana caranya lo tumbuhin social currency di hidup lo. Banyak konten kreator yang udah merasakan, terutama gue sendiri, gue pribadi. Gue sendiri pun juga ketika menjadi konten kreator yang personal brandnya kuat, ngerti cara konten, bangun social currency apa segala macamnya. Dan jujur gue juga banyak ikutin konten-kontennya Ogut juga, gue banyak belajar juga sama dia. Jadi menurut gue sih kurang tepat kalau lo mengacuhkan satu edutech ya, edukasi berbasis teknologi lewat online maksudnya. Lu tinggal belajar video learningnya, lu tinggal klik aja, masuk ke member areanya, ya lu tinggal tonton tuh lewat learning management system dia. Set, ada berapa modul lu? Anjay, kok anjay jadi. Ada berapa ya? I think di 500-an, 500 video ya. Yang bisa dinikmatin kapanpun, tapi gue urutin. Jadi kalian gak usah pusing, udah pelan-pelan, dan itu gue bikin pakai hati gue yang terdalam. Bener, asli. Secara terstruktur dengan otak X Strategic Consulting Management, bos. Kelas ya, menyala sarungku gitu. Iya. Kalau lo pengen lebih berbanyak ya, banyak sekali yang lo simpan Bitcoinnya, lo masuk belajar di. Kalau lu punya banyak Bitcoin, kasih kita lah, boleh transfer dikit-dikit boleh. Iya, 1 Bitcoin, 1 miliar sekarang. 1, berapa? 8 nih. 1,8 M ya. Udah naik, tembus ke atas, all time high nih, 111 bentar lagi ya. Amin, mudah-mudahan ya. Ada dikit biar, berapa tuh dari 100 juta gue naik jadi berapa persen lah. Wih, 100 juta berapa tahun lalu ya. Siap. Amin. Buat teman-teman yang punya Bitcoin banyak, yang orang ada gitu, kasih lah kita. Alamatnya Ogut ada di sini ya, addressnya ya. Kita kasih solusi.